Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Number 1. Hai, perkenalkan nama saya Nela Rosa Sinabidodo dari S1 Manajemen. Menurut Anda, apa kira-kira latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara? Menurut saya sih, ketika orang itu tidak percaya atau setuju dengan Pancasila atau dasar negara kita, mungkin orang itu mempunyai ideologi atau pemikiran sendiri yang bertujuan untuk membangun Indonesia lebih baik. Cuman dia tidak setuju akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ibaratnya dia mempunyai cara lain agar penduduk Indonesia itu mendukung adanya pemikiran tersebut. Apa alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Kalau saya sih, Pancasila itu sudah merupakan dasar negara secara rasional. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Awalnya kan memang bukan seperti itu. Namun menurut saya itu Indonesia kan juga berbagai macam agama dari mulai Islam, Katolik, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Itu merupakan satu kesatuan di mana dari berbeda agama itu menjadi satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu gimana cara kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memanusiakan manusia sebagaimana mestinya. Apalagi sekarang di Indonesia juga banyak orang yang minim akan memanusiakan manusia. Jadi menurut saya dari nilai Pancasila itu perlu adanya rasa untuk mengimplementasikan dari Pancasila tersebut. Apakah tokoh yang menyusun teks proklamasi? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda sudah memahami isi teks proklamasi? Jika sudah, coba jelaskan. Sudah. Itu proklamasi kan isinya menandai kalau misalnya Indonesia itu sudah merdeka pada saat itu. Siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Insinyur Soekarno. Number 2. Perkenalkan, nama saya Dada Barsari, saya dari Prodi S1 Amunasi SD Perbatasan Surabaya. Menurut Anda, apa kira-kira latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara? Nah, kalau sampai sekarang kan masih ada kan beberapa pihak golongan yang nggak terima sama Pancasila. Menurutku sendiri itu sebenarnya dari budayanya mereka. Kan otomatis golongan-golongan ini mereka itu punya akar yang kuat sehingga sampai sekarang Pancasila dari 1945 sampai sekarang 2020 udah panjang kan. Nah, tapi golongan-golongan ini masih ada dan itu banyak yang akarnya itu dari dulu. Jadi mereka itu udah termindset untuk membuat Indonesia ini menggunakan ideologi mereka, padahal kita itu udah punya ideologi yang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Pancasila. Tapi mereka itu ibaratnya akarnya itu kuat banget hingga mereka itu meneruskan mungkin ke anaknya sampai ke generasi selanjutnya, kayak gitu sih dari mindsetnya aja. Apa alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Nah, kalau itu kan pasti ada orang-orang yang pro maupun kontra ke Pancasila ini. Kalau orang yang pro pasti mereka itu mikirnya di Indonesia itu beragam budaya, pulaunya aja udah ribuan kan. Pulaunya ribuan otomatis dalamnya bakalan lebih banyak budaya, ras dan bahasa. Jadi untuk menyatukan suatu negara kan butuh visi yang jelas, butuh satu visi, butuh satu tujuan. Nah, gak mungkin satu ras atau budaya mereka itu harus kuat, harus ada yang kuat salah satu, pasti harus ada yang menengahi dan merangkul
semua suku-suku, semua ras yang ada. Nah, itu makanya muncullah Pancasila. Makanya kita kan gotong royong, demokrasi, lalu ketuhanan yang Maha Esa, itu kan semua mencerminkan bahwa kita bangsa Indonesia itu harus bersatu gitu loh, meskipun kita itu banyak beragam gitu kan. Kayak gitu. Siapakah tokoh yang menyusun teks proklamasi? Soekarno-Hatta. Apakah Anda sudah memahami isi teks proklamasi? Jika sudah, coba jelaskan. Kalau dari si teks proklamasi sendiri itu kan itu ya, kami atas nama bangsa Indonesia itu kan berarti mencerminkan bangsa Indonesia itu menyatakan proklamasi kan dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, lalu ada hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan secara singkat-singkatnya kan. Nah, itu maksudnya apa ya, bangsa Indonesia itu menyatakan kemerdekaannya, dan kan waktu itu setahu saya maaf kalau salah, setahu saya waktu itu ada kosong kan, pemerintahan itu kosong. Nah, makanya pemindahan kekuasaan itu dilakukan secara singkat-singkatnya, karena jika kalau sudah proklamasi otomatis harus ada pemerintah negara yang berdaulat, itu mereka harus mengatur rakyat-rakyatnya, karena sebelumnya kan masyarakat itu habis dijajah, kemudian kosong kekuasaan, lalu butuhkan siapa sih yang ngatur mereka. Nah, makanya itu dilakukan sesingkat-singkatnya itu tadi, agar masyarakat itu tahu harus ngapain, maksudnya biar nggak bingung gitu loh kalau ada pemerintah kayak gitu. Siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Pak Soekarno. Number 3. Halo, perkenalkan nama saya Vita dari jurusan Ekonomi Syariah. Menurut Anda, apa kira-kira latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara? Sikap dari masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu dari pemahaman mereka. Jadi dari awal tuh pengertian dasar dari Pancasila itu tidak terlalu sampai kepada mereka, sehingga mereka bisa dengan mudah untuk menolak Pancasila tersebut. Apa alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Kalau menurut saya sih ya karena Pancasila itu sesuai dengan ideologi mereka, dan mereka ngerasa kalau misalkan Pancasila itu sesuai sama tujuan dari Indonesia. Siapakah tokoh yang menyusun teks proklamasi? Soekarno-Hatta. Apakah Anda sudah memahami isi teks proklamasi? Jika sudah, coba jelaskan. Teks proklamasi, pokoknya intinya itu tentang Indonesia, bangsa Indonesia yang mendeklarasikan kemerdekaannya kepada bangsa lain dan untuk bangsa sendiri. Siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Pak Soekarno.